Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Kata penghormatan saya yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Irfan SPD MOR selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian Penjas. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Hafid Saputra, NIM 6223111057. Saya dari kelas PJKRF 2022. Nah, baik, di sini saya akan mempresentasikan salah satu tesis yang berjudul pengaruh latihan imagery dan kecerdasan emosional terhadap tingkat kecemasan atlet klub atletik Gelagah Wangi Demak. Ya, tujuan saya di sini adalah mereview dari tesis ini. Kemudian mengerjakan salah satu tugas dari metodologi penelitian Penjas ini, memenuhi. Baik, pertama kita menjelaskan terlebih dahulu dari latar belakang dari tesis ini. Latar belakangnya, setiap atlet tentunya ingin menampilkan performa terbaiknya dalam setiap perlombaan. Nah, banyak cara yang dilakukan agar atlet dapat mencapai performa latihan tersebut, performa terbaiknya hingga berprestasi. Agar menunjang performa terbaiknya, atlet perlu memperhatikan beberapa faktor yang dapat mendukungnya. Ketika atlet akan turun dalam perlombaan, diperlukan kesiapan mental untuk dapat meraih prestasi optimal. Jadi, atlet dikatakan setiap mentalnya apabila tidak merasakan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan perasaan negatif lainnya. Nah, ini perlu diperhatikan oleh atlet maupun pelatih. Lalu seringkali atlet tidak dapat menyiapkan dirinya sendiri. Atlet membutuhkan rangsangan dari lingkungan setiap sekitarnya. Misalnya dalam bentuk pelatihan mental, ada beberapa alasan mengapa pelatih kurang memperhatikan latihan mental, yaitu kurangnya pengetahuan, masalah mental dianggap tidak dapat diubah, kurangnya waktu, persoalan mental hanya bagi atlet yang bermasalah, latihan mental hanya untuk elit atlet, perubahan mental dianggap sesuatu yang bisa cepat dilakukan, dan latihan mental dianggap tidak banyak manfaatnya. Nah, ini perlu diperhatikan pelatih dalam mencapai performa terbaik atletnya dari segi mental. Nah, perlu diperhatikan pelatih maupun atlet. Problematika yang dialami para atlet klub atletik Gelagah Wangi Demak perlu dikaji supaya dapat ditemukan penyebab masalah. Nah, kemudian ditentukan 10 solusi yang tepat dalam peningkatan performa atlet untuk mendorong atlet menjadi lebih baik dan berprestasi. Lebih spesifik, penelitian dimaksudkan untuk dapat mengetahui pengaruh imagery dan kecerdasan emosional terhadap tingkat kecemasan para atlet. Selain itu, treatment ini diharapkan mampu membantu pengendalian pikiran, mental, dan fisik yang lebih baik ketika melaksanakan latihan dan perlombaan, sehingga dapat meningkatkan prestasi para atlet klub
atletik Gagah Wangi Demak pada masa mendatang. Kemudian setelah membaca atau memahami dari latar belakang masalah dari tesis ini, kita menemukan beberapa identifikasi masalah. Saya mencantumkan di sini ada 4. Yang pertama, belum adanya program latihan mental untuk atlet klub Gagah Wangi Demak. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, belum diketahuinya tingkat kecerdasan emosional atlet yang mengakibatkan tidak terkendalinya kecemasan pada atlet. Terus yang ketiga, tidak stabilnya performa atlet dalam perlombaan yang berdampak pada pencapaian prestasi atlet Gagah Wangi Demak. Terus yang keempat, kecemasan atlet klub Gagah Wangi Demak perlu untuk diperhatikan. Nah, ada beberapa identifikasi masalah ini yang harus kita tuntaskan bagi penelitian maupun pembaca, pelatih maupun atlet. Ini identifikasi masalahnya. Setelah ada identifikasi masalah, ada pula batasan masalah agar ada permasalahan ini tidak terlalu meluas, tidak terlalu di luar jangkauan, dan keterbatasan waktu dan biaya, maka peneliti memberikan cakupan masalah yang akan diteliti di antaranya 1. Latihan imagery yang terdiri dari 2 faktor latihan, imagery script dan video. Kecerdasan emosional tinggi dan rendah, tingkat kecemasan atlet klub Gagah Wangi Demak. Seterusnya next, ada manfaat penelitian. Setelah para peneliti, dia mencantumkan ada manfaat penelitian ini. Penelitian berdampak bagi pembaca, pelatih maupun atlet. Pertama itu manfaat teoritis. Ada 2 manfaat di sini yang peneliti cantumkan. Ada manfaat teoritis dan ada manfaat praktis. Yang pertama teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pembinaan dan pelatihan cabang olahraga atletik, tentang pengaruh latihan, imagery dan kecerdasan emosional terhadap tingkat kecemasan pada atlet. Itu manfaat dari teoritis. Lalu ada pula manfaat praktis, yaitu bagi pelatih. Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan pertimbangan atlet yang merupakan tugas utamanya untuk memasukkan perlakuan imagery pada saat latihan. Itu manfaat praktis bagi pelatih. Lalu ada pula manfaat praktis bagi peneliti. Ini bagi peneliti pun ada manfaatnya. Apa itu? Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman bagi peneliti dalam menerapkan pengetahuan yang diperoleh di bangku perkuliahan, khususnya masalah yang dihadapi di dunia olahraga secara nyata. Nah, itu manfaat praktis bagi peneliti. Terus ada pula manfaat praktis bagi atlet. Apa itu? Manfaatnya adalah dapat menambah pengetahuan dan wawasan kepada atlet tentang gambaran cara mengatasi kecemasan pada cabang olahraga atletik. Nah, itu dia beberapa manfaat penelitian. Kemudian ada tujuan penelitian. Pertama, menganalisis perbedaan pengaruh latihan imagery, video dan skrip. Karena